Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tuan, dalam hal ini, junior ini memiliki masalah untuk ditanyakan, kata Chu Feng. Oh, bicaralah, kata Wu Mingfeng Huo. Aku tahu bahwa akan ada orang yang ingin membawa kehancuranku. Namun, aku merasa kamu bukan salah satu dari mereka. Tuan, apakah apa yang dipikirkan Chu Feng ini benar? Tanya Chu Feng sambil memandang Wu Mingfeng Huo dengan ekspresi serius. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, semua klan surgawi Chu terdiam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka semua menjadi sangat gugup. Mereka begitu gugup, sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Malahan sebaliknya, mereka menatap Wu Mingfeng Huo dengan hati-hati. Alasan dari reaksi mereka adalah, itu karena pertanyaan Chu Feng terlalu tajam. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah udara membeku. Chu Heavenly Clansmen sangat takut. Mereka takut Wu Mingfeng Huo akan memberi mereka jawaban berbeda dari apa yang mereka harapkan untuk didengar. Akhirnya, Wu Mingfeng Huo menjawab. Tentu saja, jawab Wu Mingfeng Huo. Para klan surgawi Chu semuanya menghela napas lega, itu setelah mendengar jawaban Wu Mingfeng Huo. Meskipun aku tidak tahu tentang orang lain, tapi aku secara pribadi berharap untuk kamu untuk terus tumbuh dan menjadi pisau yang tajam. Aku harap kamu menjadi pisau tajam yang mampu melindungi leluhur martial Starfield kami. Aku berharap bahwa, kamu akan menjadi pisau tajam yang mampu bertarung untuk leluhur martial Starfield kami, kata Wu Mingfeng Huo. Setelah Wu Mingfeng Huo selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Segera setelah itu, dia menghilang ke kejauhan. Wu Mingfeng Huo itu telah pergi. Dia bahkan tidak memberikan Chu klan surgawi kesempatan untuk mengantarnya. Adapun Chu Feng, dia telah mengkonfirmasi dugaannya. Chu Feng percaya orang-orang dari leluhur martial Starfield menjadi musuhnya, karena mereka telah berusaha untuk menghilangkan ayahnya. Namun, Wu Mingfeng Huo bukan musuh Chu Feng. Meskipun dia telah menolak untuk membantu klan surgawi Wuma, tapi Chu Feng masih merasa bahwa Wu Mingfeng Huo harus menjadi pria yang baik. Namun demikian, itu hanya untuk saat ini. Karena tujuan Chu Feng adalah untuk mengalahkan Realm Master Starfield, dan memiliki Chu Heavenly Clan mereka mendapatkan kendali atas Ancestor Martial Starfield. Dia pasti akan bertarung dengan Starfield Master Realm. Chu Feng, kamu benar-benar telah tumbuh dengan berani. Bahkan jika Lord Wu Mingfeng Huo berbeda dari yang lain dari Starfield Master Realm, mungkin kamu pasti akan memancing kemarahannya jika kamu terus membantahnya seperti itu. Itu betul, Chu Feng. Tidak peduli apa, dia adalah seseorang dari Starfield Master Realm. Di masa depan, jika kamu bertemu orang lain dari Starfield Master Realm, kamu sama sekali tidak boleh bertindak seperti ini. Chu Hanpeng, Chu Xuanzengfa dan yang lainnya berjalan mendekati Chu Feng, dan memperingatkannya setelah Wu Mingfeng Huo pergi. Kalian semua benar-benar pengecut. Apa yang perlu ditakutkan dari orang itu? Melihat Chu Heavenly Clansmen dengan ketakutan yang masih tertulis di seluruh wajah mereka, Bai Liluo berbicara dengan tidak setuju, dan melirik mereka dengan pandangan menghina. Bajingan, kamu tahu apa? Teriak The Chu Heavenly Clansmen melemparkan mata mereka ke arah Bai Liluo. Rasa jijik yang tak terlihat muncul di mata mereka. Bahkan jika Bai Liluo berhasil membangunkan Lord Clan Chief mereka dengan penawarnya, tapi itu tidak membuat mereka untuk tidak memiliki kesan yang buruk tentangnya. Karena bagaimanapun, orang yang telah meracuni ketua klan Lord mereka adalah dia juga. Senior, ada satu hal yang perlu aku jelaskan kepada semua orang. Orang yang meracuni Lord Clan Chief bukanlah kakak besar Liluo. Karena hal-hal tertentu yang telah terjadi di masa lalu, tapi ada kesadaran lain di dalam tubuhnya. Kesadaran itu dipenuhi dengan permusuhan terhadapku. Karena itulah, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Chu Hanxing dan yang lainnya. Maka dari itu, hal itu tidak ada hubungannya dengan kakak perempuan Liluo. Chu Feng segera menjelaskan, itu setelah dia menyadari permusuhan yang dimiliki klan surgawi Chu terhadap Bai Liluo. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan hal-hal untuknya, maka dia tidak akan repot-repot memberikan penjelasan. Dengan sifatnya, dia sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan Chu Heavenly Clansmen tentangnya. Namun, Chu Feng berharap bahwa Bai Liluo akan dapat berinteraksi dengan Chu Heavenly Clansmen secara damai.
Oh, jadi begitu. Nona Liluo, kami telah melakukan kesalahan padamu sebelumnya. Kami harap kamu tidak tersinggung karenanya. Setelah menemukan kebenarannya, klan surgawi Chu segera meminta maaf kepada Bai Liluo. Oh iya Nona Liluo, apakah kesadaran lain saat ini sedang ditekan olehmu untuk sementara waktu, ataukah itu sudah dihilangkan? Atau mungkinkah, tanya The Chu Heavenly Clansman yang menjadi sangat khawatir. Setelah semua, fakta bahwa ada kesadaran lain di dalam Bai Liluo, itu berarti bahwa ada bahaya besar. Kalian semua bisa tenang, wanita muda ini sudah menekannya. Karena dengan segera, kesadarannya akan sepenuhnya menghilang. Dia tidak akan lagi melakukan apapun untuk membahayakan kalian semua, kata Bai Liluo. Para klan surgawi Chu menghela napas lega setelah mendengar kata-kata itu. Lord Clan Chief, kamu baik-baik saja. Tiba-tiba saja, tangisan khawatir terdengar. Ternyata ketua klan Chu Heavenly Clan telah kehilangan kesadarannya lagi. Melihat ini, semua klan surgawi Chu berkumpul di samping kepala klan surgawi Chu dengan cemas, dan mulai mendiagnosis kondisinya. Kalian semua tidak perlu khawatir. Racunnya sudah dihilangkan. Hanya saja, kesehatannya sangat lemah. Dia seharusnya beristirahat dengan benar. Namun demi meminta bantuan pria itu, dia menjadi terlalu emosional. Itulah sebabnya dia akhirnya jatuh pingsan. Selama dia diberi periode istirahat yang tepat, maka dia akan pulih sepenuhnya, kata Bai Liluo. Apa yang dikatakan Bai Liluo itu benar. Setelah mendiagnosis kondisi kepala klan Chu Heavenly Clan, klan Heavenly Chu menemukan bahwa racun telah sepenuhnya dihilangkan. Pada saat itu, dia hanya jatuh pingsan karena kesehatannya terlalu lemah. Senior, sepertinya token di pinggang Lord Wu Ming Feng Huo agak aneh. Apakah itu semacam token khusus? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah melihat beberapa orang dari Starfield Master Realm. Namun, ia menemukan bahwa Wu Ming Feng Huo, Wu Ming Gang Qiong, dan orang-orang lain dari Starfield Master Realm semuanya memiliki token yang sedikit berbeda. Chu Feng, itu adalah token salah satu dari 10 ahli besar. Token itu secara alami agak istimewa. Token itu mewakili 10 ahli besar. Melihat token itu sama saja dengan melihat individu. Jika seseorang memiliki token itu, maka tidak hanya token itu akan memberi mereka perlindungan, tetapi juga akan memberi mereka kekuatan untuk mengirim orang-orang dari Starfield Master Realm, untuk mencegah orang lain dari Starfield Martial Ancestor, kata Chu Xuan Zengfa. Kalau begitu, bagaimana cara menentukan apakah token itu asli atau tidak? Apakah ada semacam metode verifikasi khusus? Tanya Chu Feng. Tentu saja ada. Jika tidak ada metode verifikasi khusus, dan seseorang harus memalsukan token seperti itu pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh Starfield Martial Ancestor, kata Chu Xuan Zengfa. Senior, bisakah kamu memberitahuku metode untuk memverifikasi token itu secara rinci? Tanya Chu Feng. Chu Xuan Zengfa mulai menjelaskan metode untuk memverifikasi token 10 ahli pakar Starfield Master Realm kepada Chu Feng. Chu Feng, mengapa kamu bertanya ini? Kamu tidak boleh mencoba membuat token palsu. Jika orang-orang dari Starfield Master Realm menemukan bahwa seseorang berusaha untuk menempa token palsu, maka mereka akan ditangkap dan dibunuh, kata Chu Hanpeng. Chu Feng, apa yang dikatakan Lord Supreme Elder sangat benar, kamu tidak boleh melakukannya. Pada saat itu, Chu Xuan Zengfa tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng mungkin memiliki semacam motif saat menanyakannya. Kepribadian Chu Feng adalah kepribadian yang berani. Mereka benar-benar takut bahwa dia akan berusaha untuk membuat token palsu. Lord Supreme Elder, Senior Zengfa, yang membedakan token Starfield Master Realm, itu adalah pengetahuan umum bagi semua orang di Ancestor Martial Starfield. Bahkan orang-orang dari generasi muda mampu membedakan mereka. Karena itulah, aku secara alami juga harus tahu cara membedakannya. Kalau tidak, jika seseorang mengambil token ini di masa depan dan aku gagal membedakannya, bukankah aku akan ditempatkan dalam situasi yang sangat canggung? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu benar juga. Namun, orang-orang dari Starfield Master Realm umumnya tidak akan menunggu orang lain untuk memverifikasi token mereka. Secara umum, mereka akan langsung melepaskan kekuatan token mereka, kata Chu Xuan Zengfa. Itu sesuai dengan karakter orang-orang dari Starfield Master Realm, kata Chu Feng dan tertawa. Lagi pula, orang-orang dari Starfield Master Realm semuanya arogan dan egois. Bagaimana mungkin mereka bisa menunggu orang lain mempertanyakan keaslian mereka?
Secara alami, mereka akan mengungkapkan sedikit kekuatan mereka sejak awal, itu untuk menampilkan status mereka dan menjalin hubungan dengan orang lain. Namun Chu Xuan Zhengfa dan yang lainnya tidak tahu, bahwa kekhawatiran Chu Hanpeng itu benar. Chu Feng telah bertanya kepada mereka tentang semua itu, ini karena dia ingin membuat token palsu. Sebelumnya kepala klan Chu Heavenly Clan bertindak jauh dampai berlutut ke Wu Mingfeng Huo, itu hanya demi membantu klan surgawi Wuma. Chu Feng dengan tegas mengingat adegan itu. Dia tahu bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan benar-benar ingin membantu Wuma Heavenly Clan. Selain itu, Chu Feng sendiri juga ingin membantu klan surgawi Wuma. Jadinya, dia memutuskan untuk membantu kepala klan-klan surgawi klan dalam membantu klan surgawi Wuma. Namun sayangnya, kekuatan Chu Feng sangatlah terbatas. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk menangani klan cabang Wuma Heavenly Clan, yang merupakan salah satu dari 10 klan surgawi agung itu sendirian. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan membuat token palsu untuk menjaga klan cabang Wuma Heavenly Clan dengan menggunakan token itu. Setelah Chu Feng mengambil keputusan, ia segera mengatur rencana, dan segera membuat token palsu sekembalinya di kediamannya. Chu Feng yakin pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa kecuali itu adalah spiritualis dunia jubah suci, bahkan orang-orang dari Starfield Master Realm tidak akan dapat melihat melalui token palsu itu. Katakan kepadaku adik, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Itu adalah Bai Liluo. Chu Heavenly Clan awalnya menyiapkan tempat tinggal untuknya. Namun dia bersikeras tetap ingin tinggal dengan Chu Feng. Karena tidak ada yang bisa menangani temperamennya, maka Chu Feng tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke istana tempat tinggalnya. Mendengar Bai Liluo, Chu Feng segera menyingkirkan token itu. Jangan repot-repot menyembunyikannya, aku sudah melihatnya. Apa ini? Kenapa kamu mencoba untuk tidak melakukannya bahkan dari kakak perempuanmu? Apakah kamu berencana untuk menggunakan token itu untuk melakukan sesuatu yang memalukan? Mengedipkan matanya yang polos, Bai Liluo mengamati Chu Feng dengan curiga. Tidak, tentu saja tidak. Aku benar-benar tidak berusaha menyembunyikan ini darimu, kata Chu Feng sambil menggaruk kepalanya dengan canggung. Karena dia telah ketahuan, dia tidak lagi berusaha menyembunyikan masalah ini, dan langsung mengeluarkan token itu. Aku harus mengatakan bahwa kamu telah membuatnya tampak sangat nyata, kata Bai Liluo yang dengan hati-hati memeriksa token di tangan Chu Feng. Lalu dia melihat ke arah Chu Feng. Kamu berencana menggunakan token itu untuk membantu klan surgawi Wuma itu kan? Tanya Bai Liluo. Kakak perempuan Liluo benar-benar pintar. Chu Feng mengangguk. Cih, adik, berhentilah mencoba menyanjung aku. Siapa yang mencoba menyembunyikan ini dari aku sebelumnya? Kata Bai Liluo sambil melemparkan pandangan ke arah Chu Feng. Chu Feng tersenyum dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Itu memang benar, dia berusaha menyembunyikan hal ini darinya sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Beritahu kakak, kata Bai Liluo. Tidak ada yang bisa disembunyikan Chu Feng dari Bai Liluo. Dengan demikian, dia mulai bercerita tentang masalah yang dihadapi klan surgawi Wuma. Sebenarnya ada kekuatan yang tidak masuk akal seperti itu. Mereka hanya berusaha membasmi mereka. Ayo kita pergi adik kecil. Kakak perempuan akan menemanimu, dan mengajarkan sekelompok bajingan yang tak tahu malu itu sebuah pelajaran. Saat Bai Liluo berbicara, dia meraih Chu Feng dan mulai berjalan menuju pintu ke istananya. Kakak perempuan, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini denganku, kata Chu Feng dan segera menarik diri dari Bai Liluo. Klan cabang Wuma Heavenly Clan adalah salah satu dari 10 Great Heavenly Clan di Ancestor Martial Starfield. Tidak peduli apapun, karena tokennya itu palsu. Jika dia bisa menipu mereka, tentu saja itu menjadi yang terbaik. Tetapi jika dia gagal menipu mereka, dia pasti akan membahayakan dirinya sendiri. Dia tidak ingin Bai Liluo mengambil risiko seperti itu dengannya. Apakah ada yang salah? Apakah kamu memandang rendah kakak perempuanmu ini? Kata Bai Liluo sambil meletakkan tangannya di pinggangnya, dan memandang ke arah Chu Feng dengan bibir cemberut. Tidak, aku tidak memandang rendahmu. Hanya saja, kata Chu Feng dengan ragu-ragu. Hahaha, lihat penampilan bodohmu itu. Bagaimana mungkin kakak perempuanmu yang sangat cerdas ini tidak tahu bahwa kamu mengkhawatirkan aku? Tapi adik kecil, kamu tidak perlu khawatir.
Kepala klan cabang Wuma Heavenly Clan hanyalah peringkat 8 yang maha tinggi, dan kakak perempuanmu ini mampu menanganinya, kata Bai Liluo. Setelah Bai Liluo selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melepaskan auranya. Pada saat berikutnya, Chu Feng tercengang tak tertandingi. Meskipun dia tahu bahwa Bai Liluo sangat kuat, tapi dia tidak membayangkan kalau dia bisa begitu kuat. Aura yang dipancarkan Bai Liluo adalah dari peringkat 9 yang maha tinggi. Puncak yang maha tinggi, Bai Liluo sebenarnya adalah ahli puncak yang maha tinggi. Tidak heran Bai Liluo akan bereaksi dengan jijik, bahkan ketika menghadapi seseorang seperti Wu Mingfeng Huo. Dia sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Kakak Liluo, kamu benar-benar terlalu kuat, kata Chu Feng dengan sangat bersemangat. Bai Liluo benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Kenapa kamu sangat terkejut? Kakak perempuanmu ini belum sepenuhnya memperbaiki hewan itu. Begitu kakak perempuanmu ini memperbaikinya sepenuhnya, maka kultivasi aku akan meningkat lebih banyak lagi, kata Bai Liluo. Apa? Meningkat lebih banyak lagi? Bukankah itu berarti kultivasi kamu akan mencapai ranah yang maha agung? Chu Feng membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Ranah yang maha agung. Menurut apa yang dikatakan kepala klan Chu Heavenly Clan kepada Chu Feng, ranah yang maha agung adalah tingkat kultivasi yang hanya bisa dicapai, itu hanya oleh beberapa orang di seluruh alam kultivasi martial ancestor. Ranah yang maha agung adalah sebuah kultivasi yang bisa berdiri di puncak dari seluruh dunia kultivasi martial ancestor. Bahkan seseorang yang sebesar Wu Mingfeng Huo saja, dia hanyalah seorang ahli di ranah yang maha tinggi. Dengan begitu, status seperti apa yang akan dimiliki para ahli di ranah yang maha agung? Itu masalah sepele, masalah yang sepele. Tenangkan dirimu, mata Bai Liluo. Melihat pandangan Chu Feng yang heran, Bai Liluo menjadi sangat senang dengan dirinya sendiri, dan bereaksi seolah itu bukan masalah serius. Penampilannya itu benar-benar menggemaskan. Kakakku, kamu seharusnya menyebutkannya lebih awal. Jika aku tahu aku memiliki kamu sebagai pendukung aku tidak akan menghabiskan semua upayaku untuk menempa hal ini di sini, kata Chu Feng. Chu Feng sambil menunjuk ke token di tangannya dengan tampilan tertekan. Karena bagaimanapun, dia telah menghabiskan sedikit usaha untuk memalsukannya. Melihatnya sekarang, Chu Feng menemukan bahwa dia telah menyia-nyiakan waktu dan usahanya. Dengan adanya Bai Liluo, dia sama sekali tidak perlu untuk token itu. Cih, kamu sendiri yang tidak pernah bertanya padaku tentang hal itu. Bai Liluo memutar matanya ke arah Chu Feng. Baiklah, aku yang salah, adikmu yang salah. Chu Feng berbicara sambil tersenyum. Bai Liluo adalah pendukung terbesarnya saat ini, dan dia tidak mungkin mampu menyinggung perasaannya. Selain itu, Chu Feng benar-benar gembira. Dengan kehadiran Bai Liluo, klan surgawi Wuma bisa diselamatkan. Selain itu, dia masih terkesima dengan kekaguman. Bai Liluo benar-benar layak menjadi keanehan alami yang bisa melanggar aturan alam martial kultivasi ancestor, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Jika bakat kultivator bela diri terlalu kuat, maka mereka tidak hanya akan dianggap jenius, tapi mereka akan dianggap jenius tingkat iblis. Adapun Bai Liluo, dia tidak perlu orang lain untuk mengkategorikannya, karena dia adalah keanehan alami, makhluk yang mirip dengan iblis sejak awal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.